Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel Sabda Goib, yang mana kita akan mengulas tuntas terkait tempat-tempat mistis yang ada di sekitar kita. Kali ini kita sudah ada di Jurang Moto, yang tempat dan lokasinya kita rahasiakan, tapi nanti kita tulis di deskripsi. Tapi kali ini tidak sendiri, tentunya kita saya didampingi oleh seorang narasumber yang sesuai di bidang ini. Berikut adalah Mbah Tejo yang akan mendampingi kita. Silakan. Baik, kita sudah bersama dengan Kang Tejo tentunya. Apa kabar Kang Tejo? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kang? Apa yang Anda rasakan di sini atau bagaimana suasananya di sini? Di sini itu Jurang Moto ya, agak lumayan energinya agak lumayan kuat di sini. Memang kalau kita lihat secara tak kasat mata itu di sini kita dulunya itu seperti tempat pembantaian para PKI dulu. Jadi memang agak sedikit terdengar suara-suara seperti nangis, jeritan seperti itu. Selain itu di sini tuh seperti ketika kita masuk di dalam jembatan tersebut, sebenarnya itu ada sebuah lorong. Ada sebuah lorong bulat itu bisa dibilang lorong dimensi waktu untuk menembus ke dunia lain seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita lewat jembatan itu tuh sebenarnya agak sedikit sudah kalau kita lihat secara tak kasat mata itu kita masuk di dunia lain, lewatnya alam mereka seperti itu. Tapi ada isu-isu yang sering terdengar di sini, ada beberapa sosok yang sering muncul sebenarnya. Benar, memang di sini ada sosok-sosok yang sering menampakkan dirinya itu, yang sering banget di sini tuh ada perempuan pernah, terus sejenis kayak bisa dibilang kayak kuntilanak, tapi bisa dibilang juga kayak sundel bolong juga. Di sini sebagai sebagian makhluk wujudnya ada juga pocong, ada juga orang yang tinggi besar hitam juga ada di sini. Oh, semacam gendruwo gitu ya. Betul, yang seperti kayak yang api itu kayak ganas pati itu juga ada. Betul. Mungkin kita lebih nyata apabila yang menceritakan itu warga dari sini sendiri. Betul. Dan kita sudah mendatangkan warga asli dari sini. Silahkan. Betul. Mas, silahkan masuk. Monggo warga sekitar. Oke, baik, kita sudah kedatangan salah satu warga asli di daerah sini, Mas Angga ya. Betul namanya Mas Angga? Betul. Mungkin bisa diceritakan apa pengalaman secara langsung yang jenengan tahu di sini? Jadi kalau menurut cerita dari masyarakat sekitar sini ya Mas, seringkali kalau lewat malam-malam itu sering terjadi sebuah penampakan. Penampakan apa itu? Kalau yang mereka ceritakan itu lebih banyak ke yang disebutkan Kang Tejo tadi, banyak sosok wanita-wanita seperti itu. Pocong macam itu. Ya, lebih atau banyak yang lebih sering apa? Wanita, terus seperti anak kecil itu juga banyak. Oh, anak kecil juga banyak. Pernah ada pengalaman secara langsung nggak jenengan seperti itu? Untuk pengalaman sendiri belum ya Mas, cuman kalau setiap kali saya lewat kesini tuh sering kali merasa merinding yang berlebihan. Mungkin memang bersinggungan dengan alam mereka ya. Bagaimana Mbak Tejo tanggapannya terkait itu? Soalnya seperti ini, saya itu pernah dulu, kebetulan Mas Angga ini juga teman saya. Jadi dulu pas waktu saya pulang dari rumahnya tuh malam itu, pas lewat sini tuh memang ada sosok seperti orang tua tapi duduk di jalan. Jadi pas saya lewat pakai motor itu ya orangnya duduk di jalan, terus tak klakson tuh enggak mau minggir, akhirnya saya yang lewat samping pakai motor seperti itu. Tapi ternyata bukan manusia. Ya bisa dibilang demit. Oh. Yang pasti tidak terjadi apa-apa waktu itu ya? Tidak ada apa-apa, cuma memang perlu hati-hati kalau misalkan ada hal semacam itu kalau bisa jangan panik, tetap kita kalau bisa zikir
tetap kita menyebut asma Allah agar diberikan keselamatan seperti itu. Baik, mungkin itu pembukaan pada malam hari ini. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke lokasinya langsung. Baik, bisa langsung Kang? Monggo, silakan. Yuk. Misalkan ada jalan yang di situ juga ada gerbang goib, misalkan kita bersinggungan dengan goib pun di situ itu biasanya nanti orang awam pun bisa merasakan seperti kayak bisa jadi merinding atau apa tuh, sebenarnya itu bisa seperti itu efeknya bagi orang-orang yang awam. Jadi misalkan lewat sini kok misalkan nanti merinding atau gimana, ya lumrah, wajar seperti itu. Oh iya Kang, mau tanya, apakah itu mereka ingin eksistensi atau memang ingin mengganggu tujuannya? Ada sebagian yang ingin mengganggu atau menampakkan diri, tapi mereka juga sebenarnya banyak yang tidak mau diganggu seperti itu. Saya bilang tadi ya, di saat kita memasuki alam gaib itu memang sebagian orang itu walaupun dia tidak mengganggu, tapi kalau memang di situ juga memang ada sosok, misalkan di situ tuh memang tempatnya dia di situ, ya kalau kita lihat itu ya Otomatis keganggu ya. iya, bukan otomatis keganggu, tapi memang dia nggak sengaja memperlihatkan diri, kita juga nggak pengen lihat, tapi nanti terlihat seperti itu. Jadi ini ya nggak sengaja, jadi ini seperti memang di situ juga rumah mereka. Seperti itu. Oh iya Kang, apakah ini mereka datang ke sini? Oh, Kayak saya merasa merinding kemudian gitu. sebenarnya saat kita datang pun ada sebagian yang Menyambut. menyambut. Betul. Banyak di pohon, seperti di pohon peloso tadi itu juga ada sosok wanita. Di atas juga tadi ada sosok wanita. Jadi memang kalau kita melakukan hal seperti ini itu memang biasanya Menarik perhatian. betul, saling terkoneksi satu dengan yang lain. Baiklah Kang, mending kita langsung ke lokasi aja, ke tempatnya Monggo, langsung. silahkan. Yuk. Kalau mau penasaran pengen lihat. Untuk sejarahnya lebih lanjut memang belum diketahui. Ya kalau misalkan Cukup lebar kalau ini. betul, Sungai. Berarti ini yang dengan maksud tadi ada seperti ini, monggo bisa disut ke sebelah sini. Tapi memang sejenis makhluk-makhluknya itu sering di sekitar sini. Makanya ini juga dikasih lampu juga kan. penerangan ya. Betul, dikasih penerangan. Ini juga tempatnya seperti sering strategis di sini. strategis untuk dia nongki gitu. Nongki. Seperti ini. Dan bawahnya memang sungai. Sungai Sungai yang betul. cukup dalam. Cukup deras airnya juga. Ya. Cukup untuk malam hari ini, penelusuran pada malam ini saya rasa sudah cukup. Monggo. Baik, terima kasih. Cukup sekian penelusuran tim Sabda Gaib pada malam hari ini di Jurang Muto. Alangkah baiknya kita tutup dengan pesan dan kesan dari Kang Tejo. Adakah pesan untuk warga yang atau penduduk yang melewati sini? Pesannya sedikit pesan dari saya ya. Jadi dimanapun tempatnya, kalau misalkan kita lewat tempat-tempat seperti ini, misalkan sepi atau yang dikenal biasanya angker atau seperti apapun itu, mbok yo salam lah. Misalkan tidak salam pun, kata orang awam itu ngebel kalau pakai motor, klakson, tit gitu aja. Terus jangan lupa kalau misalkan kita lewat di tempat-tempat seperti ini itu baca sholawat lah, minim baca sholawat atau kita sebut asma Allah agar kita dihindari atau dihindarkan dari segala macam gangguan dari makhluk halus seperti itu. Terima kasih Kang Tejo untuk pesan dan kesannya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua yang melihat atau menonton channel Sabda Gaib ini. Semoga Amin. bermanfaat. Amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.